Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok LKPD yang berjudul Sistem Pengukuran dalam Kerja Ilmiah. Dan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri atas nama Sandrina Amalia Anggraini dari NIM akhir 16. Dan rekan saya itu ada Afiah Azra Aziz dari NIM akhir 36. Dan yang terakhir itu ada Adinda Tantri dengan NIM akhir 35. Selanjutnya, kami akan menjelaskan susunan isi dari LKPD yang sudah dibuat. Nah, di dalam LKPD kami, setelah cover itu ada kata pengantar. Lalu ada daftar isi, terus juga ada daftar gambar, daftar tabel, dan juga di dalam bab 1 itu di pendahuluan ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk penggunaan LKPD, dan peta konsep. Dan di bab 2 itu ada besaran, satuan, dan dimensi, yang dimana itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang di bab 3 itu ada macam-macam alat ukur. Ada alat ukur panjang, aktivitas siswa, alat ukur massa, alat ukur suhu. Nah, di setiap poin-poin materi ini, itu tersedia soal HOTS-nya. Terus di bab 4 ada aturan angka penting. Yang pertama ada pengertian angka penting, fungsi dan penting, aturan penulisannya juga ada aturan pembulatan, aturan perhitungan, dan notasi ilmiah. Dan yang terakhir itu ada bab 5, ketidakpastian pengukuran berulang. Ada kesalahan dalam pengukuran, peran pengukuran berulang dalam metode ilmiah, dan diakhiri dengan aktivitas mandiri. Lalu juga di paling akhir itu ada refleksi diri yang isinya ada berbagai pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Selanjutnya itu ada daftar gambar, macam-macam daftar gambar, dimulai dari daftar gambar macam-macam alat ukurnya. Terus setelah itu ada daftar tabel. Daftar tabel kami tuh ada besaran pokok dan daftar tabel besaran turunan. Selanjutnya, di sini ada bab 1 ya, pendahuluan. Itu ada tujuan pembelajarannya tersedia 3. Terus petunjuk penggunaan LKPD-nya juga ada bagi peserta didik. Itu wajib dipahami dan dibaca bagi peserta didik. Lalu ada peta konsep. Nah, di sini ada bab 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Afia. Silahkan. Nah, di sini di bab 2 hal ini terdapat 7 besaran pokok. Nah, di sini kalian bisa melihat tabel besaran pokoknya. Kemudian ada penjelasan mengenai itu semua dan masih banyak lagi. Nah, kemudian setelah itu ada bab 2. Di bab 2 ada bab 3 yang terdiri dari macam-macam alat ukur. Nah, ini ada pengertian macam-macam alat ukur. Alat ukur itu kan dibagi mistar itu gimana cara membacanya, ada jangka sorong digital, terus cara penggunaan jangka sorong, terus cara membaca hasilnya. Di sini ada. Lalu di setelah alat ukur, misalkan alat ukur panjang. Nah, nanti di sini ada aktivitas sesuai perintah yang tertera pada LKPD. Ada aktivitas siswa. Nah, nanti setelah aktivitas itu ada soal HOTS. Di setiap indikator alat ukur. Tadi alat ukur ada aktivitas siswa, alat ukur ada soal HOTS-nya. Kemudian di sini ada alat ukur massa. Massa sama seperti di atas. Kemudian ada aktivitas siswanya di sini. Di bab 3 akan dijelaskan oleh Adinda. Dipersilahkan. Sebentar ya, Adinda. Oke. Alat ukur ini aturan angka penting. Bab 4 akan dijelaskan oleh Adinda. Nah, di bab ini akan menjelaskan
menjelaskan tentang pengertian tentang angka penting, lalu fungsi dan pentingnya angka pentingnya, lalu aturan pembulatannya bagaimana. Jadi ada contohnya juga di sini. Terus aturan perhitungan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Terus aturan perhitungan perkalian dan pembagian. Terus notasi ilmiahnya gimana? Kesalahan dalam pengukuran. Ada 3 jenis kesalahan dalam pengukuran tersebut. Terus ada peran pengukuran berulang dalam metode ilmiah. Ke bawah lagi. Eksperimen. Terus kekurangan pengukuran. Ini juga ada aktivitas mandiri bagi siswa. Nah, yang terakhir adalah refleksi. Terus ada ujian akhir, di mana siswa dapat mengasah pahaman lagi, terdiri dari soal. Ya. Lalu ada daftar pustaka. Itulah LKPD kami. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jelasinnya gini doang.